Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mujiner Widianto dari kelas 10C. Absen 31 ingin menceritakan tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia dari BPUPKI sampai dengan proklamasi. Sebelum kita bercerita mengenai BPUPKI, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana sih keadaan Indonesia pada saat waktu itu. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan ini ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya dengan kependudukan Jepang. Pertengahan tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Dunia II mulai terdesak. Satu demi satu wilayah yang dikuasainya di Asia Pasifik jatuh ke tangan sekutu. Untuk menarik dukungan dan simpati rakyat Indonesia agar tetap membantu perjuangan perang mereka, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso mengumumkan sebuah janji besar di depan parlemen Jepang. Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai janji Koiso. Namun, janji itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari keterdesakan, bukan ketulusan. Meski demikian, bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, ini adalah celah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang biasanya disebut dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Jumi Kosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, dan dilantik secara resmi pada 29 Mei 1945 di gedung Chuosangi-in, Jakarta, yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. BPUPKI diketahui oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, didampingi oleh dua wakil, yaitu Raden Panji Suroso dan seorang perwira Jepang, Ichibangsae Yoshio. Anggotanya berjumlah 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional dari berbagai golongan, ditambah beberapa anggota perwakilan Jepang. Tugas utama badan ini adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting menyangkut aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan segala sesuatu yang diperlukan bagi berdirinya negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Fokus utama sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh besar menyampaikan gagasannya secara berurut. Pada 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. Usulan dasar negaranya yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei, Supomo turut menyampaikan pandangannya mengenai dasar dan bentuk negara. Supomo menjelaskan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan bangsa. Pokok pemikirannya adalah yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang dan untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berisi 5 konsep. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena momen bersejarah ini, pada tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI memasuki masa reses atau jeda persidangan. Namun di masa jeda inilah dibentuknya sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dikenal sebagai Panitia 9, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas untuk merumuskan kembali gagasan-gagasan dasar negara yang telah disampaikan sebelumnya menjadi satu rumusan yang lebih matang. Hasil kerja mereka disepakati pada 22 Juni 1945.
dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam ini memuat rumusan awal dasar negara, termasuk sila pertama yang pada saat itu berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebuah rumusan yang kelak akan mengalami perubahan yang sangat penting. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Jika sidang pertama membahas dasar negara, sidang kedua ini membahas hal-hal yang lebih teknis dan mendasar bagi berdirinya sebuah negara, yaitu rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, hingga rancangan ekonomi dan keuangan. Dengan selesainya tugas ini, BPUPKI dianggap telah menuntaskan misinya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Kali ini beranggotakan murni orang Indonesia dan biasanya disebut Dokuritsu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang. Namun keadaan berubah cepat setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, sebuah kota yang ada di Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang memuncak dalam peristiwa Mas Demlok pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam itu juga di rumah Laksamana Tadashi Maeda, naskah proklamasi dirumuskan dan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi resmi dibacakan dan Indonesia resmi merdeka. Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sebelum sidang dimulai, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Sidang ini menghasilkan 3 keputusan besar: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional untuk sementara membantu tugas presiden. Keesokan harinya, pada 19 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang untuk menyusun struktur pemerintahan. Diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan masing-masing daerah dipimpin oleh gubernur. Daerahnya antara lain adalah ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lalu di sidang PPKI yang kedua ini juga dibentuk 12 kementerian untuk membantu presiden menjalankan pemerintahannya. Lalu juga membentuk pemerintahan daerah agar administrasi negara dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dan menjadi penutup dari rangkaian sidang penting pasca proklamasi. Ada 3 keputusan utama yang dihasilkan. Yang pertama, dibentuknya Komite Nasional Indonesia sebagai badan yang akan membantu tugas presiden sebelum Lembaga Perwakilan Rakyat resmi dibentuk. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia yang pada awalnya direncanakan sebagai partai tunggal negara. Yang ketiga, dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dengan selesainya sidang ketiga ini, PPKI dianggap telah menuntaskan tugas utamanya dalam meletakkan fondasi awal negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Berlayar jauh ke pulau seberang, singgah sejenak di Teluk Batavia. Sejarah kita jangan sampai hilang, jadi pelajaran untuk anak bangsa selamanya. Demikian kisah perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia dari sebuah badan kecil yang bernama BPUPKI hingga 3 kali sidang PPKI yang meletakkan fondasi negara ini berdiri. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, pengorbanan, dan hasil kerja keras para pendiri bangsa. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Saya Ridho Mujiner Widianto ingin undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.